Selamat malam, perkenalkan nama saya Yesenia Devika dengan NIM 41122111051. Saya dari kelas AM 5B Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan dari PT Kalbe Farma Tbk. Baiklah, selanjutnya di sini ada profil dari perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Berdiri di tahun 1966, Kalbe Farma merupakan perusahaan publik produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara, berpedoman pada visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional serta berlandaskan pada nilai-nilai dasar dari Pancasila. Kalbe Farma menghadirkan solusi kesehatan yang komprehensif melalui 4 divisi usahanya. Yang pertama ada divisi obat resep, yang kedua ada divisi produk kesehatan, yang ketiga ada divisi nutrisi, dan yang terakhir ada divisi distribusi dan logistik. Berikutnya ada di sini ada beberapa produk yang dihasilkan dari PT Kalbe Farma. Yang pertama ada obat-obatan seperti Chefscan, Charnet, Cleanmix, CPG. Selanjutnya juga ada produk kesehatan seperti Proma, Comix, Fatigon, dan Cerebrofort. Selanjutnya juga ada susu formula, suplemen kesehatan, vitamin, dan ASI booster. Berikut merupakan kegiatan usaha dari PT KB Farma. Di antaranya yang pertama ada distribusi dan logistik, layanan kesehatan, alat kesehatan, biofarma, bisnis internasional, nutrisi, produk kesehatan, e-health, obat resep, veteriner. Yang kedua, PT Kalbe Farma juga terlibat dalam penelitian obat-obatan, sel induk, dan bioteknologi. PT Kalbe Farma memiliki 4 divisi bisnis, yaitu ada farmasi atau obat resep, produk kesehatan konsumen, nutrisi, distribusi, dan logistik. Yang terakhir, PT Kalbe Farma juga mengoperasikan klinik kesehatan dan laboratorium melalui anak usahanya. Berikut di bawah ini merupakan struktur pemegang saham dan wilayah operasional dari PT Kalbe Farma Tbk di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kinerja keuangan Kalbe Farma berdasarkan beberapa analisis. Yang pertama, di sini ada aksi korporasi. Dari data Z-score di atas, terlihat bahwa nilai Z-score PT KB Pharma Indonesia dari 2019 hingga 2023 selalu berada di atas 2, yaitu dengan Z-score 8,6 sampai 8,82 di tahun 2023. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sangat sehat dan jauh dari risiko kebangkrutan. Di sini ada interpretasi Z-score. Yang pertama, Z-score menunjukkan lebih dari 2,99, menunjukkan bahwa perusahaan berada di zona aman atau safe zone dan memiliki risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Dan selama 5 tahun terakhir, Z-score PT KB Pharma konsisten tinggi dengan rata-rata di atas 7. Ini menandakan bahwa kinerja keuangan PT KB Pharma itu sangat baik. Selanjutnya, potensi korporasi berdasarkan Z-score. Berdasarkan Z-score yang tinggi, PT KB Pharma Indonesia memiliki fleksibilitas keuangan untuk mengambil langkah-langkah strategis berikut. Yang pertama ada ekspansi bisnis. Alasannya, dengan kondisi finansial yang sangat baik, Kalbe Pharma dapat memperluas bisnis baik secara organik melalui pengembangan produk baru atau masuk ke pasar baru, maupun anorganik melalui akuisisi perusahaan lain. Contohnya, ekspansi ke negara-negara berkembang dengan kebutuhan produk farmasi dan nutrisi yang terus meningkat.
Selanjutnya, meningkatkan investasi pada penelitian dan pengembangan R&D. Alasannya, R&D adalah faktor yang penting dalam industri farmasi. Dengan Z-score tinggi, perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan anggaran R&D guna menghasilkan produk inovatif. Contohnya, pengembangan obat baru, produk suplemen kesehatan, atau teknologi farmasi. Selanjutnya, penguatan infrastruktur. Alasannya, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, Kalbe Farma dapat berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi, efisiensi distribusi, atau pengembangan teknologi digital. Contohnya, pembangunan fasilitas manufaktur baru atau digitalisasi sistem logistik. Selanjutnya ada strategi dividen. Alasannya, dengan Z-score yang tinggi, perusahaan menunjukkan keuangan yang stabil, sehingga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Contohnya, meningkatkan rasio pembayaran dividen atau memberikan dividen spesial. Dan yang terakhir, ada diversifikasi produk. Alasannya untuk mengurangi risiko ketergantungan pada lini bisnis tertentu. Perusahaan dapat mendiversifikasikan produknya. Contohnya, masuk ke segmen kesehatan digital atau perangkat medis. Baik, jadi kesimpulan dan saran dari aksi korporasi PT KB Pharma ini adalah kinerja keuangan dari PT KB Pharma Indonesia berdasarkan dari data Z-Score menunjukkan kondisi yang sangat kuat. Oleh karena itu, perusahaan memiliki banyak peluang untuk melakukan aksi korporasi yang agresif dan strategis. Seperti yang pertama, ada ekspansi bisnis atau organik dan anorganik. Yang kedua, peningkatan anggaran R&D. Yang ketiga, ada penguatan infrastruktur. Dan yang terakhir, ada strategi pengambilan keuntungan kepada pemegang saham melalui dividen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial distress. Jadi, financial distress adalah kondisi di mana suatu individu, perusahaan, atau bahkan negara mengalami kesulitan dan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari penurunan pendapatan yang drastis, peningkatan biaya operasional yang signifikan, hingga kesalahan dalam pengolahan keuangan. Baik, yang pertama di sini ada formula first Altman atau Z-score. Terlihat di sini hasil Z-score dari tahun 2019 sampai 2023 dan dari tahun 2022 sebesar 7,6 dan di tahun 2003 sebesar 8,82. Dari hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan berada di zona sangat sehat karena rata-rata Z-score di atas 7, formula Altman Z-score atau manufaktur. Di sini dari tahun 2019 sebesar 6,61 sampai 2023 sebesar 6,66. Dan tahun terakhir sebesar 5,84 dan di tahun 2023 sebesar 6,66. Di sini membuktikan bahwa perusahaan berada di zona sangat sehat. Baik, di sini ada dari analisis ekspornya, di sini menunjukkan di tahun 2022 sebesar 3,5 dan di tahun 2023 sebesar 3,84. Di sini juga menunjukkan perusahaan berada di dalam zona aman.
berikut akan menjelaskan tentang perhitungan EVA. Di sini yang pertama ada perhitungan NOPAT. Kenaikan NOPAT laba bersih setelah pajak dari 22,4 triliun di tahun 2019 menjadi 3,223 di tahun 2023. Ini menjadi pendorong utama peningkatan EVA. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan peningkatan pendapatan setelah pajak. Dan selanjutnya ada perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Di sini biaya-biaya rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan. Angka ini mewakili tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atas modal yang telah mereka investasikan dalam perusahaan. Angka 0,04 atau 4% berarti perusahaan harus menghasilkan pengembalian minimal 4% atas modal yang telah diinvestasikan agar dapat memuaskan baik pemegang saham maupun kreditur. WACC sebesar 4% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang relatif rendah. Ini bisa menjadi keuntungan karena perusahaan tidak perlu membebani diri dengan biaya modal yang terlalu tinggi untuk membiayai pertumbuhannya. Dari perhitungan WACC ini hanya 4% menandakan bahwa biaya modal yang rendah ini menjadi keunggulan kompetitif karena perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan tanpa membebani biaya operasional yang tinggi. Selanjutnya ada perhitungan IC. IC investasi dalam modal kerja adalah jumlah dana yang tertanam dalam aset lancar suatu perusahaan dikurangi utang lancar. Angka 23814 menunjukkan bahwa perusahaan KLBF memiliki investasi yang cukup besar dalam modal kerjanya. Ini berarti perusahaan memiliki banyak dana yang tertanam dalam bentuk persediaan piutang dan kas. Karena perhitungan IC menunjukkan 23,81 triliun rupiah, ini berarti menunjukkan investasi dalam aset lancar seperti kas, persediaan, dan piutang memiliki investasi yang cukup besar dalam modal kerjanya. Selanjutnya ada CC atau capital charge atau biaya modal kerja merupakan biaya yang terkait dengan penggunaan modal kerja suatu perusahaan. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena mengikat dana dalam bentuk modal kerja. Angka CC yang sangat besar sebesar 915,375 menunjukkan bahwa perusahaan KLBF mengeluarkan biaya yang sangat signifikan untuk membiayai modal kerjanya. Ini berarti bahwa sebagian besar keuntungan perusahaan digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari. Dan yang terakhir ada perhitungan EVA dari PT Kalbe Farma Tbk. EVA atau Economic Value Add adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengukur nilai tambah ekonomi yang diciptakan oleh suatu perusahaan. Nilai EVA perusahaan KLBF adalah positif sebesar 1,863028. Ini berarti perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Angka EVA yang positif menunjukkan bahwa perusahaan KLBF telah mampu menghasilkan laba yang melebihi biaya modal yang telah diinvestasikan. Dengan kata lain, perusahaan telah menggunakan modalnya secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang diharapkan oleh investor. Baik, jadi
kesimpulan dari analisis PTKB Pharma. PTKB Pharma menurut saya telah menunjukkan performa yang sangat baik dari segi keuangan dan keberlanjutan. Dengan posisi sebagai pemimpin pasar di Asia Tenggara, dukungan strategi yang kuat, dan kondisi keuangan yang sehat. Menurut saya, KB Pharma memiliki potensi besar untuk tumbuh di masa depan. Dan tapi penting juga bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan mengantisipasi tantangan di industri kesehatan. Saya kira sekian dari presentasi saya dari analisis keuangan PT KB Pharma. Terima kasih.